Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Nah, sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan membagikan yaitu update seleksi guru P3K tahun 2021, yaitu tentang kisi-kisi soal yang kemungkinan akan keluar dalam seleksi P3K tahun 2021 ya. Nah, ini saya telah berhasil merangkum dari berbagai macam sumber, yaitu tentang kisi-kisi soal dalam seleksi P3K tahun 2021. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi P3K 2021 untuk formasi guru ya. Nah, sobat semuanya, berdasarkan pada hasil diskusi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021, itu untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021, itu di sini mencakup ada 5 tahapan ya. Tahapan yang pertama, ini adalah tahapan pengajuan formasi, ini sudah dilakukan, sejak awal Desember kemarin ya, sampai akhir Desember. Kemudian, berikutnya setelah formasi ini diajukan, ini nanti berikutnya adalah akan dibuka pendaftaran teman-teman. Untuk pendaftaran ini nanti, diperkirakan itu adalah pada bulan Januari 2021. Kemudian setelah pendaftaran diterima, ini nanti berikutnya adalah teman-teman itu mengikuti ujian seleksi ya. Nah, disinilah teman-teman pada tahap ujian seleksi ini adalah sesuatu hal yang sangat menentukan sekali. Karena teman-teman itu harus mengerjakan, mengerjakan soal-soal ujian dan nanti harus lolos passing grade ya. Untuk sampai saat ini passing grade itu belum diumumkan dan nanti akan diumumkan pada bulan Januari ya. Kemudian setelah teman-teman itu dinyatakan lolos seleksi, yaitu memenuhi passing grade, maka teman-teman akan, diberikan penempatan ya. Kemudian berikutnya dilakukan pemberkasan. Nah, di sini sobat semuanya kita akan melakukan update terus, yaitu informasi terkait seleksi guru P3K tahun 2021 untuk 1 juta formasi ya. Termasuk ini sangat memihak terhadap teman-teman yang saat ini masih honorer di sekolah ya, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, berikut ini semoga kisi-kisi yang akan saya bagikan, yang saya kutip dari berbagai macam sumber, ini nanti dapat membantu teman-temanku semuanya, sehingga nanti pada saat tahap ujian seleksi ini bisa mengerjakan soal dengan baik, mendapatkan nilai yang maksimal sehingga bisa lolos passing grade. Nah, namun sebelum kita lanjutkan teman-teman perlu saya ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel calon guru ini, dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update informasi terbaru tentang TP3K dan latihan soal, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing ya. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan dan juga silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Sobat-sobat semuanya, nah di sini untuk ujian seleksi itu nanti yang akan diujikan itu adalah dari tipe kontennya adalah kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini sesuai mata pelajaran masing-masing ya. Kemudian untuk butir soalnya 50 butir soal, kemudian waktunya 60 menit, kemudian ada tes bakat skolastik ini adalah 40 soal, waktunya 60 menit sehingga bobotnya adalah 60%. Kemudian kompetensi manajerial itu ada 30 soal, waktunya adalah 25 menit. Kemudian sosiokultural ini butir soalnya 20, kemudian waktunya adalah 15 menit. Kemudian sehingga nanti bobotnya itu adalah 40%. Termasuk juga dengan pertanyaan wawancara yang mana soalnya ada 10 teman-teman. Ini nanti dijawab secara tertulis ya. Dan waktunya ini hanya 10 menit saja. Sehingga berarti teman-teman di sini satu soal wawancara itu hanya dijawab dalam waktu 1 menit ya. Nah, berikutnya sehingga total butir soalnya adalah 150 butir soal dan waktunya adalah 170 menit. Sehingga bobot total ini adalah 100%. Kemudian ujian P3K ini berbeda dengan ujian CPNS ya, karena tidak ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang ada adalah hanya seleksi kompetensi bidang atau seleksi kompetensi teknis. Nah, berikut ini sobat semuanya terkait dengan kisi-kisi resmi materi P3K keguruan. Nah, ini adalah sangat dicari-cari oleh teman-teman yang ingin mendaftar
sebagai guru P3K, tentunya teman-teman, ini sedang mencari ya, yaitu kira-kira yang dikeluarkan nanti apa sih soalnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman, yang berhasil saya, rangkum ya dari berbagai macam sumber untuk kisi-kisi resmi materi P3K keguruan, ini adalah, yang pertama, ini ada kompetensi manajerial. Nah, yang ditanyakan apa teman-teman yang diujikan untuk kompetensi manajerial? Kompetensi manajerial itu adalah, di sini, melatih kita calon P3K ini untuk menjadi seorang pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik ya. Sehingga sebagai seorang, pemimpin, sebagai seorang ASN pemimpin ini kita harus memiliki kompetensi manajerial. Di antaranya apa? Kita harus memiliki pengetahuan. Nah, kemudian keterampilan, kemudian sikapnya bagaimana sebagai seorang pemimpin, kemudian perilaku yang dapat, diamati ya, kemudian, dapat diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Nah, di sini teman-teman, untuk kompetensi manajerial ini adalah diperumpamakan jika kita itu sudah menjadi P3K dan kita itu posisinya adalah sebagai seorang pemimpin ya. Memang ini tidak harus kita sebagai seorang pemimpin, karena pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini adalah pemimpin ya, termasuk pemimpin untuk dirinya sendiri kan. Ya, jadi untuk kompetensi manajerial ini teman-teman itu nanti diuji pengetahuannya gimana, keterampilannya gimana, sikapnya gimana dan seterusnya sebagai seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi ya. Kemudian, yang kedua, kompetensi teknis teman-teman. Nah, kompetensi teknis itu sama halnya kalau misalkan di tes CPNS, itu adalah seleksi kompetensi bidang ya atau SKBI. Nah, di sini yang ditanyakan itulah hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, makanya teman-teman untuk kompetensi teknis ini adalah yang diujikan itu berkaitan dengan ijazah yang dimiliki dan kualifikasi pendidikan serta formasi yang akan dilamar ya. Sehingga kalian itu nanti mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, ini adalah meliputi pedagogik dan juga profesional ya teman-teman. Nah, jadi ingat untuk kompetensi teknis itu adalah teman-teman harus menguasai ilmu pedagogik dan profesional sebagai seorang guru itu bagaimana. Karena di sini kita melamar untuk P3K guru ya. Kemudian kompetensi sosiokultural. Nah, di sini hal-hal yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan bernegara yang majemuk ya. Nah, termasuk majemuk dalam hal agama, suku, adat istiadat, dan wawasan kebangsaan. Nah, itu adalah sosiokultural. Kemudian untuk yang kompetensi wawancara teman-teman. Nah, di sini wawancara itu soalnya ada 10 soal, waktunya hanya 10 menit ya, dan ini dijawab secara tertulis. Artinya satu soal itu teman-teman harus mengerjakannya itu hanya dalam waktu 1 menit ya. Nah, di sini jika teman-teman sudah memiliki kisi-kisinya seperti ini, nanti teman-teman akan bisa dengan mudah ya untuk mengerjakannya. Nah, untuk wawancara yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik pribadi, yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan keguruan. Jadi teman-teman itu untuk wawancara ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut dari kesemuanya ini teman-teman. Nah, di sini kita bahas mulai dari yang kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial tadi sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini yang diujikan itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Nah, berikutnya integritas ya. Ini yang diujikan. Ini adalah teman-teman sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik ya. Nah, di sini teman-teman coba untuk yang integritas itu yang ditanyakan itu adalah untuk integritas itu nanti teman-teman dituntut untuk bisa mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi teman-teman.
Jadi sebagai seorang ASN P3K itu kita harus memiliki hal-hal ini ya, yaitu nilai norma etika yang baik dalam organisasi. Kemudian yang kedua, kerjasama. Nah, kita harus bisa bekerja sama teman-teman. Nanti mengujikan, akan diuji, yaitu apakah teman-teman itu mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja dan menumbuhkan tim kerja yang partisipatif gitu ya. Kemudian komunikasi, mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan mudah dipahami, serta aktif dalam menjalin komunikasi, baik secara formal maupun secara informal. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil itu teman-teman mampu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja ya. Nah, ini adalah teman-teman itu harus memiliki tujuan yang nyata, kerja itu orientasinya apa gitu ya. Kemudian pelayanan publik teman-teman, mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan dan mampu menjelaskan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara transparan. Ini adalah kompetensi manajerial, itu adalah mencakup hal-hal seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan ya. Untuk kompetensi teknis teman-teman. Kompetensi teknis itu menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan. Kompetensi teknis secara spesifik ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan teman-teman. Nah, di sini untuk kompetensi teknis, di sini teman-teman harus memiliki yaitu kompetensi wajib, kompetensi inti, dan kompetensi pendukung. Ini adalah berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang terdiri atas 4 macam ya. Yaitu teknik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Selanjutnya untuk kompetensi sosiokultural teman-teman. Ini yang diujikan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dalam masyarakat majemuk. Hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat berinteraksi dalam konteks kehidupan bernegara yang majemuk. Ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini majemuk ya, yaitu beraneka ragam dari agama, suku, adat, istiadat, budaya, dan wawasan kebangsaan. Di sini teman-teman kita sebagai seorang ASN itu diuji apakah kita itu menguasainya ya. Kompetensi sosiokultural inilah merupakan kompetensi yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara. Hal ini bertujuan sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa. Kemudian untuk seleksi kompetensi sosiokultural ini merupakan bagian dari soft competence atau kompetensi lembut karena berasal dari individu yang merupakan pondasi ya untuk menopang dan mendukung kemampuan manajerial dan kemampuan teknis seseorang. Nah, di sini untuk kemampuan sosiokultural itu berbeda dengan kemampuan manajerial teknis ya. Sosiokultural itu merupakan soft competence karena berasal dari individu yang meliputi sistem integritas dan manajemen diri, keteladanan dan kepeloporan, membangun budaya organisasi, membangun karakter pribadi dan nasional pelayanan publik ya. Kemudian kompetensi wawancara teman-teman. Nah, yang ditanyakan dalam kompetensi wawancara itu apa? Ini adalah menanyakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan karakteristik pribadi yang berhubungan dengan bidang teknis jabatan keguruan ya. Tujuan dari kompetensi wawancara ini adalah tujuan umumnya ini untuk mengetahui kompetensi guru secara umum teman-teman. Jadi supaya pemerintah tahu kompetensi guru secara umum itu gimana sih gitu ya. Tujuan khususnya ini adalah untuk mengetahui kompetensi pribadi seseorang sesuai dengan jabatan teknisnya. Nah, jadi itulah teman-teman kisi-kisi yang nanti dikeluarkan soal yang ditanyakan dalam seleksi P3K untuk guru tahun 2021. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua sehingga nanti bisa mempersiapkan ujian dengan baik dan akhirnya bisa lolos semua ya. Saya turut berdoa kepada teman-teman biar
nanti bisa lolos P3K. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa bagi kalian yang merasa mendapatkan manfaat dari konten ini, silahkan klik subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload terbaru dari saya, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ya. Dan juga silahkan di-share, dibagikan sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.